Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rensmart dimanapun berada. Kali ini kita jumpa kembali pada sesi diskusi kami ya. Yang mana dalam tema kali ini yang ingin kita diskusikan adalah adanya beberapa perspektif ya yang menurut kami ini mesti kita infokan secara lebih lengkap agar Sobat Rensmart semuanya, baik itu adalah pelaku UMKM ataupun pelaku non UMKM, dapat memahami satu sudut pandang yang bisa saja ini menjadi masukan motivasi terhadap pelindungan mereknya, khususnya untuk merek ya. Ya, nanti untuk kekayaan intelektualnya yang lainnya bisa kita bahas di video lainnya begini. Jadi di sini ada saya Lusda Asri, ada Bu Reni ya, yang sudah tidak asing lagi ya. Nah, oke. Jadi kali ini saya langsung aja ya, saya ingin menanyakan kepada Bu Reni. Jadi Bu Reni, ada beberapa hal yang sering kita temui dan banyak juga beberapa klien kita ataupun calon klien kita yang datang berkonsultasi kepada kita, mereka datang itu dengan situasi yang kita nilai ya masih belum memahami gitu ya, bahwa merek itu sangat penting seperti itu. Nah, ada yang saya cermati itu adalah sudut pandang mereka yang menilai ya mendaftarkan merek itu adalah beban ya, beban perusahaan kah ataupun beban dia secara individu sebagai pelaku usaha seperti itu. Nah, sedangkan kita di sini sebagai kantor konsultan memandang pendaftaran merek itu bukanlah beban gitu, tapi itu adalah investasi, ya kan? Nah, ini kan terkadang kita melihat kalau pelaku atau klien kita yang sudah paham itu ya bahwa daftar merek itu adalah investasi. Nah, mereka tidak repot lagi tuh, mereka sudah tahu tuh. Dengan daftar merek, untuk satu merek, satu kelas, mereka sudah tahu berapa nilai yang akan didapatkan nantinya untuk reputasi produk di perusahaannya gitu kan. Tapi ada juga perusahaan yang menilai, bahkan baru-baru ini kita malah ketemu perusahaan yang katanya itu big company, ya kan, tetapi masih menilai pendaftar merek itu adalah beban. Padahal itu investasi perusahaan ya, Bu Reni. Nah, jadi kali ini, persoalan ini yang kami cermati ini mungkin Sobat Rensmart semuanya mesti mengetahui bahwa kenapa sih pendaftaran merek itu bukanlah beban tapi adalah investasi. Ya, mungkin silakan Bu Reni memberikan tanggapannya. Ya, ini kita diskusi juga ya. Ini saya dengan Ibu Lusda, pimpinan kantor law office Lusda Sunati Rensmart ya. Jadi terkait tentang apa yang disampaikan oleh Ibu Lusda itu benar ya, bahwa merek itu adalah salah satu jenis hak kekayaan intelektual ya. Hak kekayaan intelektual kita ketahui adalah hasil olah pikir manusia yang memiliki nilai ekonomis dan ada juga nilai moralnya yang diperdagangkan dalam kegiatan barang ataupun jasa. Nah, dalam hal ini kita berbicara tentang merek ya. Merek itu adalah tanda pengenal suatu barang atau jasa yang diperdagangkan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Nah, tanda pengenal itu ditampilkan secara grafis, baik dia bisa nama, bisa kata, bisa logo, bisa huruf, bisa susunan warna, bisa suara, hologram ataupun 3 dimensi atau kombinasi di antaranya yang memiliki daya pembeda. Nah, memang banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang bahkan dia besar tapi pemahaman terkait hakinya itu masih minim ya. Nah, dari segi perlindungan hak kekayaan intelektual ya, khusus merek sifatnya itu adalah first to file ya. First to file itu siapa yang mengajukan permohonan lebih dulu. Jadi kita mengajukan permohonan, bermohon, bikin surat permohonannya, kita ajukan, diperiksa, dan jika disetujui untuk didaftar, maka baru itu menjadi milik kita begitu. Nah, ketika kita mengajukan permohonan, memang ada biaya yang harus dibayarkan ya. Biaya yang dibayarkan yaitu biaya PNBP, penerimaan negara bukan pajak yang disetor kepada negara itu per merek, per kelas barang atau jasa. Nah,
perlindungannya berapa lama? Perlindungannya 10 tahun. Ya, perlindungan 10 tahun. Nah, ketika kita mengeluarkan sejumlah uang, jika kita mengajukan sendiri, kita cukup membayar PNBP-nya. Namun jika kita menggunakan jasa konsultan hak kekayaan intelektual, tentu ditambahkan dengan jasa kekayaan intelektualnya biayanya. Nah, kita mengeluarkan itu, tentu pelaku usaha menganggap ini bisa dalam tanda kutip sebagai beban ya, beban terkait jumlah biaya yang harus dibayarkan untuk memohonkan perlindungan mereknya begitu. Nah, akan tetapi perlu diingat juga kenapa kita ingin membayarkan, ya kan? Tentu ingin adanya jaminan kepastian terhadap apa? Terhadap merek yang diperdagangkan, gitu ya. Misalnya mereknya dilekatkan pada barang pakaian, berarti kan masuknya di kelas 25. Nah, ketika dia berdagang, tentu dia akan mengeluarkan biaya branding. Nah, mereknya sudah dilindungi, sudah dalam proses, dan dia akan melakukan branding. Nah, proses branding itu adalah proses pengenalan, proses memarketingkan, memasarkan mereknya kepada konsumen-konsumennya, baik konsumen yang lama maupun konsumen yang baru yang akan dia targetkan begitu. Nah, tentu itu ada cost di sana. Nah, ketika itu terus-menerus dia lakukan, tentu akan memunculkan apa? Memunculkan suatu reputasi terhadap produknya begitu. Nah, akhirnya apa? Reputasi tadi meningkatkan pendapatan. Nah, itu seiring meningkatkan pendapatan, sehingga dalam ingatan konsumennya akan terbranding. Oh ya, pakaian yang memiliki kualitas yang bagus, merek itu, beli merek itu, begitu. Nah, sehingga akan mendapatkan pendapatan. Nah, bayangkan jika si pelaku usaha tidak melindungi mereknya, ya, kemudian mendapatkan somasi atau mendapatkan kompetitor yang tidak jauh lokasinya dari dia punya, mirip dengan mereknya, otomatis terjadi penurunan pendapatan. Kenapa? Konsumen bisa pindah, ya kan? Dari segi apa? Perang harga, ya. Bisa saja di sana lebih murah, beda sedikit ya, konsumen pasti akan pindah. Nah, ini terjadi persoalan, akan terjadi kehilangan pendapatan. Nah, kehilangan pendapatan sehingga apa? Sehingga akan menjadi lama-lama akan mati. Bahkan yang lebih parah lagi, akan disomasi oleh pihak lain yang jika pihak lain itu sudah memiliki bukti kepemilikan lebih dulu, ya, mendaftarkan lebih dulu. Nah, di sini yang belum banyak yang memahami, ya, rata-rata itu yang banyak memahami ketika sudah mendapatkan somasi atau ketika sudah mendapatkan terjadi penurunan pendapatan, ya. Ketika dicek ternyata sudah ada pesaingnya. Nah, kembali dari yang tadi yang sudah sampaikan, memang benar bahwa hak kekayaan intelektual itu khususnya merek, ya, itu adalah aset intangible. Ketika kita mengeluarkan biaya, itu adalah biaya untuk aset investasi yang akan kita berikan kepada usaha kita, yang ke depan akan memiliki nilai yang lebih besar dari nilai yang kita bayarkan. Bayangkan saja kalau merek itu kan PNBP-nya satu merek 1K 1,8 juta, ya. Nah, kalau daftar sendiri, ya. Nah, kita bayangkan itu perlindungan 10 tahun kalau diberi. 1,8 juta dibagi aja 10 tahun, itu berapa ya nilainya yang kita bayarkan. Nah, apabila kita ingin perpanjang, nanti baru bayar lagi, gitu ya. Nah, itu jauh lebih kecil sebenarnya, ya. Coba dihitung. Coba kita hitung, ya, Bu Reni, ya. 1,8 dibagi 10 tahun, ya. Karena perlindungan merek itu 10 tahun dan itu bisa nanti diperpanjang. Nah, ketika ingin diperpanjang, itu baru membayar lagi biaya PNBP perpanjangan. 180.000 satu tahunnya. 180.000 satu tahun, bayangin ya. Nah, pendapatan si pelaku usaha itu bukan per tahun, ya, per hari, ya kan? Per hari. Nah, semakin tahun naik tahun tentu akan mendapatkan peningkatan pendapatan. Dan semakin tahun dia akan melakukan apa? Pelaku usaha itu biasanya melakukan nge-branding. Lakukan pemasaran, proses branding, pemasaran, iklan, dan lain sebagainya begitu, ya. Tentu itu untuk apa? Untuk mengenalkan kepada masyarakat terkait produknya dengan mereknya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya tidak dilindungi tapi dia perdagangkan dan menganggap itu adalah beban melindungi mereknya, nanti sajalah saya usaha dulu lah, ya, saya kenalin dulu lah produk saya, kalau laku di pasaran baru saya lindungi. Nah, ini pemahaman yang keliru, ya. Dari kita hitung 180.000 setahun, ya kan? Nah, belum nyampe setahun, berjalan misalnya 6 bulan gitu, ya, tiba-tiba dapat somasi atau tiba-tiba dapat
kompetitor, karena laris ya kompetitor di sebelah di dekat dengan kita berjualan begitu. Nah tentu nilai 180.000 ini bisa lebih besar yang kita akan keluarkan. Kenapa? Bayangin kalau kita disomasi bahkan kita dituntut ataupun digugat oleh pihak lain, pasti biayanya lebih besar dari itu. Tapi pelaku usaha tuh nggak mikirnya kayak gitu Bu Reni. Ya. Mikirnya itu adalah bukan perlindungan. Mikirnya itu adalah wah ini ada-ada aja ini, kami berusaha banyak sekali pengeluaran yang harus dilakukan gitu loh. Belum lagi sewa tempat, beli alat, ya kan, modal peralatan pelengkapan ini itu, ya kan, tambah lagi daftar merek, belum lagi izin yang lain. Jadi pelaku usaha nggak mikirnya seperti yang Bu Reni pikir gitu loh. Urusan nanti somasi itu urusan nanti gitu loh. Ini beban gitu loh. Karena kalau bikinnya perlindungan pasti langsung merasa harus saya lindungi ini nih, berarti merasa berharga gitu loh mereknya. Tapi nggak ada itu, hampir banyak pelaku usaha itu nggak mikir bahwa ini harus saya lindungi merek ini yang saya create dengan susah payah, mungkin sampai tahajudnya, ya kan, nggak henti-henti, mungkin sampai merenung tadi mana untuk menemukan suatu mereknya gitu kan. Nah, baru kalau yang seperti itu merasa itu, ini harus saya lindungi, ini berharga, makanya perlindungan. Tapi kalau yang mikirnya beban ini gitu, ya kan mau usaha cari uang, cari untung, bukan ngeluarin duit yang seperti itu gitu loh Bu Reni. Iya, jadi dengan kita melindungi merek justru kita mencari untung. Ya, kenapa? Merek itu kenapa dimintakan perlindungan? Karena kita ingin dilindungi nilai ekonomisnya. Di situ ada nilai ekonomisnya. Bayangin, kalau sewa tempat kan mengeluarkan biaya ya. Tempatnya pindah, nanti sewa lagi, ya kan? Kalau merek itu dia pembayarannya sekali untuk 10 tahun ya, dan memiliki nilai ekonomis. Bayangin kalau tempatnya enggak ada tapi mereknya masih ada, itu masih bisa kita mendapatkan nilai ekonomis, ya kan? Bisa kita lisensikan kepada pihak lain atau kita bisa alihkan kepada pihak lain. Kalau tempat, alat itu kan sudah tidak, bahkan nilainya lebih besar dibandingkan dengan investasi tempat ya, kemudian alat begitu ya, atau bahan-bahan baku lainnya. Nilai ekonomi suatu merek itu lebih besar nilainya dibandingkan yang aset tangible ya. Ya itu kan kalau terkenal Bu Reni dulu. Kalau awal baru bikin berusaha mana pernah hampir jarang lah mikirin ini akan punya nilai ekonomis. Kan kayak gitu. Yang penting ada mereknya kata orang. Iya. Gimana itu? Jadi kalau pelaku usaha itu ya membuat suatu brand ya, pastilah brand itu sudah dimikirkan secara konseptual, filosofisnya gitu ya. Kemudian visualnya seperti apa, dan bahkan itu didasari hal-hal yang memang filosofis sekali. Dan tentu ketika dia membuat brand itu adalah berdoanya supaya usaha ini lancar, laris, terkenal gitu. Itu saya belum menemukan itu kalau orang yang bikin usaha itu hanya sebatas yang penting ada label namanya lah gitu ya. Saya belum menemukan itu. Karena apa? Orang yang berusaha itu pasti ada doa di situ ya. Semoga usaha saya lancar. Nah, salah satunya adalah kita melakukan perlindungan merek itu adalah supaya apa? Supaya ya usaha kita itu memiliki kepastian hukum. Gitu. Belum lagi gini Bu Reni, yang sering juga ngomong konsul ke kita itu kan ada omongannya seperti ini nih. Kami ini baru memulai usaha Bu, gitu loh. Ya kan, jadi ya ini kenapa harus kami daftarkan merek kami kayak gitu. Ini banyak juga kan pertanyaan seperti itu, ya kan. Jadi yang Bu Reni maksud itu bahwa merek itu hasil doa, ya kan, perenungan, ya kan. Menurut saya itu mengeliminir itu gitu loh, ya kan. Karena nggak ngelihat itu kalau bicaranya emang ada doa, ya kan, ada harapan, ada perenungan hingga lahirlah merek itu. Artinya kan menganggap itu merek itu berharga gitu. Iya. Kalau udah bicara berharga, berarti kan mikir kita tuh, ini harus dilindungi, begitu kan? Betul. Nah, tetapi kalau mikirnya, saya baru mulai berusaha, saya cari untung dulu, balik modal dulu, ya ini kelupa dong Bu Reni. Nah, ini yang apa ya? Yang menurut saya ini mesti dibenerin gitu loh, Belum lagi kita juga pernah baca kan. Pak Subiakto, pakar branding 50 tahun menyampaikan bahwa beliau menyampaikan bahwa biaya yang paling besar, ya kan, biaya yang paling besar dari sebuah pergerakan atau dinamika suatu perusahaan itu hampir 30% itu adalah branding. Nah, ini kalau kita maknai branding itu apa ya? Berarti kan
memberikan reputasi terhadap mereknya gitu, terhadap brandnya, memberikan nilai seperti itu. Artinya kan proses branding ini sangat besar. Tapi kalau brandnya sendiri tidak dilindungi, biayanya akan sia-sia jadinya kan, gitu. Nah ini yang apa ya, yang kita perlu info juga kepada sobat dan smart semuanya, gitu ya kan, bahwa apa yang kita mesti tahu dengan detail ya kan, kenapa merek itu, kembali lagi yang tadi di awal saya sampaikan, kenapa perlindungan merek itu penting gitu, karena harus disadari dari awal ini mereknya berharga atau tidak gitu loh ya, gitu ya kan Bu Reni. Atau kalau kita ada jelas tuh di Haki itu dikenal aset itu adalah aset intangible, aset yang tak berwujud kayak gitu, dan itu dilindungi oleh hukum seperti itu. Sama aja kayak kita beli rumah gitu kan, karena kita merasa rumah kita itu berharga, makanya kita lindungi ya kan, kita urus tuh sertifikatnya. Semua biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan sertifikat rumah hampir kita nggak memandang itu beban, pasti itu adalah investasi gitu ya kan Bu Reni. Betul. Nah, tapi kenapa kalau untuk merek itu masih banyak itu pelaku usaha tidak memberi pikirannya seperti itu gitu? Iya. Ya kan? Memang misalnya kita sebagai pelaku usaha saja tidak memandang brand usaha kita ini berharga, bagaimana konsumen yang mau kita guide itu menganggap usaha kita berharga gitu ya. Jadi itu yang memang harus dirubah pelaku usaha ya, apalagi yang mau go internasional ya, mau bersaing di pasar global. Punya misi visi terhadap produknya yang besar lah gitu ya kan. Anggaplah kita nggak bicara internasional atau luar negeri atau apalah, tapi yang jelas dia punya visi misi terhadap produknya yang besar seperti itu, bermanfaat, terpakai oleh banyak orang, laku, kalau bahasa bisnisnya kan sekian ratus juta omsetnya, ada matian eksemplar kayak gitu ya kan, miliaran nilainya kayak gitu kan. Betul. Gitu. Satu lagi juga ada pemahaman yang keliru ya, ketika kita mengajukan permohonan merek itu kita melakukan permohonan perlindungan. Sebenarnya kita minta perlindungan terhadap merek yang kita ajukan, kita inginkan negara memberikan klaim bahwa itu adalah merek kita. Ya, jadi ada syarat-syarat merek itu bisa disetujui untuk daftar. Jadi tidak semua merek yang kita ajukan itu pasti diterima gitu ya. Ada merek yang tidak dapat didaftar, ada merek yang ditolak. Nah, ada di sana ya menganggap bahwa mendaftarkan merek itu sifatnya administratif saja gitu. Dia daftarkan saja selesai begitu. Ya. Itu keliru banget itu ya Bu Reni ya. Pemahamannya keliru sekali. Kenapa? Itu adalah proses ya. Sebenarnya yang kita lakukan adalah permohonan perlindungan kepada negara ya, bahwa kita mengajukan suatu merek, kita ingin negara menyatakan, mengklaim bahwa merek yang kita mohonkan untuk jenis barang atau jasa tertentu itu adalah milik kita. Ya, orang lain tidak boleh menggunakan kecuali kita berikan izinnya, prosesnya dengan mengajukan suatu permohonan, ya itu administratif. Tapi tindakan kita itu adalah tindakan memohon perlindungan begitu. Jadi bukan hal yang sekedar administratif, itu hal yang keliru ya di situ. Kenapa? Kalau kita menganggap dia sekedar administratif, ya bisa jadi nggak akan mendapatkan perlindungan karena ada rambu-rambu tadi. Ada merek yang tidak dapat didaftar, ada merek yang ditolak, itu terabaikan begitu karena dianggap itu administratif. Alhasil perlindungan tadi tidak dapat kan begitu. Tapi kalau kita menganggap itu adalah memohonkan perlindungan, otomatis kita akan mewanti-wanti hal-hal apa saja yang bisa membuat merek yang kita mohonkan perlindungan disetujui. Itu sih. Ya, ini negara memiliki andil ya untuk merek. Negara memiliki andil melalui DJKI, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM, melakukan proses, proses pemeriksaan terhadap apa yang dimohonkan oleh si pemohon merek. Seperti itu. Tidak serta-merta si pemohon merek ini masukin dokumennya, daftarkan, ya kan, diakses, langsung negara DJKI kabulkan, nggak gitu ya kan. Karena sudah diatur di dalam undang-undang ya 20 2016 bahwa ada proses tahapan ya yang harus dilewati si pemohon merek seperti itu. Jadi kita tidak bisa itu menilai itu hanya proses administrasi sekedar begitu saja, nggak bisa gitu ya kan. Nah, ini juga yang menjadi persoalan yang cukup miris di kita, yang
kemarin kita juga ada ketemu ada pelaku usaha yang sudah menggunakan merek itu hampir 40 tahun ya, hampir 40 tahun malah, hampir 40 tahun sudah berjualan. Tapi anggaplah kita berpandangan bahwa itu dalam posisi ketidaktahuannya ya Bu Reni, bahwa merek itu penting gitu loh. Ternyata didaftarkan oleh orang lain. Setelah didaftarkan oleh orang lain, ya kan, disomasi dengan lingkup konsumen yang sama malah nih ya Bu Reni. Langsung disuruh copot, belum lagi dilakukan serangan ke konsumen. Itu mereknya nggak benar ya, merek itu merek saya ya, langsung itu ya kan di pasar-pasar gitu ya kan, digerilyain gitu, jangan dipakai, jangan diperjualkan. Kalau si bahkan ada ancaman-ancaman, kalau jual produk itu saya lapor polisi. Ini sesuatu hal yang sangat miris sekali ya, yang juga banyak pelaku usaha alami gitu loh. Makanya kami di sini untuk sobat-sobat dan smart semuanya ketahui bahwa perlindungan terhadap merek itu ya kan bukanlah beban. Ini yang mesti dipikirkan secara seksama gitu. Tapi itu adalah investasi terhadap untuk aset intangible-nya seperti itu. Ya sederhananya memang kami sering bilang sama saja, kayak kita beli mobil, beli rumah gitu loh. Itu investasi juga. Untuk apa? Aset tangible gitu loh. Kalau ini untuk merek aset intangible seperti itu. Tapi sobat smart semuanya ya, penting di sini mengetahui lebih jauh ya kan. Tetapi janganlah sampai kita mengetahui lebih jauh itu setelah dapat dampak gitu ya, setelah dapat akibat seperti itu ya kan, setelah mengalami kerugian ya kan, sudah disomasi, terus apalagi yang nggak bisa daftar yang lebih parah lagi. Satu nggak bisa daftar itu potensi tolaknya besar. Bayangkan ya, mau ganti merek udah nggak bisa, udah sulit untuk mundur. Kenapa? Banyak konsumen, iya, biaya yang dikeluarkan sudah besar. Belum lagi bicara harga diri ya Bu Reni ya, harga diri warisan keluarga. Wah, warisan keluarga dalam tanda kutip belum dilindungi hukum ya. Karena menilai itu harga diri keluarga, merek itu adalah merek dikenal oleh masyarakat milik keluarga seperti itu. Yang nyata-nyata ya kan diambil sama orang lain, sudah didaftarkan sama orang lain. Jadi kalau alasannya adalah saya menggunakan lebih lama, lebih dulu gitu ya, undang-undang kita tidak mengenal menggunakan pertama kali gitu. Undang-undang merek itu mengenal adalah first to file. Siapa yang memohonkan terlebih dahulu. Nah, itu penting. Jadi mau bikin argumentasi sebesar apapun bahwa saya adalah pengguna pertama kali itu tidak diakui dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 ya. Bahkan mengklaim itu adalah warisan keluarga kami kayak gitu ya kan. Nah, ini keliru ya. Sepanjang tidak didaftarkan ya Bu Reni ya, sepanjang tidak memiliki itu sertifikat mereknya ya kan. Nah, jangan bicara lah itu adalah warisan keluarga, harga diri keluarga, milik keluarga atau milik perusahaan ini itu gitu ya Bu Reni ya. Karena hukumnya seperti itu ya. Itu asasnya adalah asas first to file gitu ya, prinsipnya prinsip konstitutif. Siapa yang memohonkan lebih dulu itu yang diperiksa, kalau disetujui itu yang diberi sertifikat. Jadi bukan siapa yang menggunakan pertama kali begitu. Jadi ini kan hukumnya memang begitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus ikut aturannya. Dan itu hukumnya nggak hanya di Indonesia ya kan Bu Reni? Iya, kebanyakan rata-rata itu first to file. Negara-negara itu banyak kan yang first to file kalau merek ya. Siapa yang memohonkan lebih dulu. Ada juga yang deklaratif ya, siapa yang menggunakan pertama kali gitu. Tapi rata-rata itu yang mengajukan lebih dulu. Nah, itu yang penting bahwa merek itu kalau memang mau berusaha segera daftarkan dan jangan menganggap itu suatu beban, itu suatu hal yang keliru. Kenapa? Yang rugi nanti pelaku usaha sendiri, tidak orang lain begitu. Karena seperti tadi kita hitung nilai yang dikeluarkan itu sebenarnya kalau kita lindungi sejak awal lebih kecil dibandingkan 1,8 cuma daftar sendiri gitu ya kan. Kalau pakai konsultan tinggal cari aja lah, ditambahkan biaya jasa konsultannya berapa gitu ya kan. Nah, kalau mampu daftar sendiri, bisa daftar sendiri, cukup bayar 1,8 disetorkan ke negara. 1,8 juta ya gitu. Per merek per kelas Nah, karena merek itu harus dilekatkan pada barang atau jasa yang kita perdagangkan apa begitu. Jadi justru itu investasi. Benar. Jadi ketika nanti misalnya
pemiliknya sudah meninggal, itu bisa diwariskan. Iya, benar. Begitu. Jadi itu baru namanya warisan. Iya. Ada aset kekayaan intelektual. Dan itu memang diatur juga ya, Bu Leni. Sertifikat merek bisa diwariskan gitu. Itu diatur juga di dalam undang-undang. Bahkan juga bisa dihibahkan, dijual belikan, kayak gitu kan. Iya, sama kayak aset tangible. Iya. Bahkan nilai aset intangible suatu merek itu bisa jadi lebih besar dibanding tangible. Kalau tanah takarannya setidaknya NJOP kan. Kalau merek nggak ada takarannya ya Bu Leni ya. Valuasinya ya bisa suka-suka ya. Nah, yang penting cocok penjual pembeli, deal ya kan, berapa nilainya ya tergantung mereka gitu. Betul. Ya Bu Leni ya. Yang jelas kalau valuasi suatu merek tentu akan dilihat reputasi. Iya, benar. Reputasinya, terkenalan di masyarakat, begitu mendengar brand dia langsung orang udah tahu kan. Wah, gitu. Langsung beli, langsung menghasilkan uang. Nah, itu kan pasti udah tinggi sekali itu dia punya reputasi. Nah, itu yang akan menjadikan brand itu mahal ya. Mahal. Nah, itu kan membuat suatu brand memiliki reputasi yang baik itu tidak bicara kecil ya, tidak bicara sebentar ya, sekali tidak bisa sebentar, tapi bicaranya adalah terus menerus. Nah, itulah yang terus menerus itu yang dilakukan dalam proses nge-branding tadi. Branding itu yang nilainya besar, bayangin. Nge-brandingnya sudah besar, asetnya tidak dilindungi ya, aset intangible mereknya tidak dilindungi, dapat somasi pula, dapat pesaing juga, kompetitor juga yang jauh lebih murah harganya, nggak bisa melakukan apa-apa secara hukum. Iya, benar. Ya kan, mau mensomasi orang yang menggunakan tanpa izin tidak memiliki bukti kepemilikan karena tidak melakukan perlindungan terlebih dahulu. Disomasi orang juga tidak memiliki dasar untuk argumentasinya karena tidak memiliki dasar bukti kepemilikan. Nah, nge-branding udah banyak mengeluarkan biaya gitu. Jadi yang harusnya jadi pemikiran bagi pelaku usaha untuk memulai usaha, sebaiknya lakukan langkah perlindungan aset intangible. Jadi kalau misalnya kita bisa saja mengganti kali Bu Leni kata perlindungan itu dengan kata investasi, ya kan? Jadi kalau kita memandang merek itu berharga, ya kan? Nah, memang berpikirnya dilindungi gitu. Tapi kalau kita bicara mendapatkan keuntungan dari merek itu, maka judulnya adalah investasi, seperti itu. Jadi Sobat dan Smart semuanya ya, diskusi kita kali ini sebenarnya lebih kepada kami ingin lebih memberikan sudut pandang kepada Sobat dan Smart semuanya bahwa kalau kita masih berpikiran bahwa mendaftarkan merek itu adalah beban, ya kan, biaya yang harus di skip dulu, mungkin ya harus diprioritaskan beli bahan mentah seperti itu ya. Tapi itu sebenarnya keliru gitu loh. Jadi Sobat dan Smart harus meletakkan porsi pendaftaran merek itu ya di porsi yang berada di investasi, ya kan? Ada di tataran modal seperti itu, modal ya kita banyak lah, nanti bisa diskusi lah dengan para orang accounting ya, orang keuangan ya, seperti itu. Jadi kenapa kami harus menginformasikan seperti ini agar ya sewaktu di awal dipastikan biayanya lebih minim. Tapi dalam berjalannya proses usahanya Sobat dan Smart semuanya sudah mulai mengeluarkan cost branding, ya kan? Maka dipastikan merek itu akan memiliki nilai. Dipastikan itu. Karena dia berproses bersamaan dengan jalannya usaha Sobat dan Smart semuanya. Bayangkan saja branding dilakukan tanpa ada perlindungan. Nah, ini akan mengalami potensi kerugian yang akan jauh lebih besar, dan tentunya cost yang nantinya akan dikeluarkan jauh akan lebih besar. Karena tidak ada kepastian hukum. Iya, benar. Perlindungan merek itu adalah kepastian hukum. Jaminan dalam berusahanya ada. Dengan apa? Dengan bukti kepemilikan. Gitu. Jadi kalau Sobat dan Smart, sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau menciptakan mereknya itu ada yang pakai sholat, tahajud, bermalam-malam kayak gitu ya kan. Betul-betul seperti itu, mungkin perlindungan kemana kayak gitu, tapi tanpa perlindungan, aduh udahlah, sebaiknya jangan ngomong dah gitu loh. Nah, prinsipnya adalah nanti akan sia-sia seperti itu. Ruginya akan jauh lebih besar seperti itu. Apalagi kalau memang itu usahanya diniatkan untuk keluarga ya. Iya, benar. Nama merek diambil dari nama anak. Nah, ini banyak sekali nih nama merek dari nama anak, gabungan dari nama anak kayak gitu ya. Nah, itu yang
pastinya itu pada Iya. saat membuat itu doanya banyak itu gitu kan. Nama keluarga, adik kakak Ya, kayak gitu ya saudara. kan. Nah, ini harus dilindungi ya. Tempatkanlah merek itu sebagai aset investasi ya. Iya, benar. Investasi yang memiliki nilai ekonomis gitu. Negara saja mengatakan bahwa lindungi mereknya dengan Ya. mengajukan permohonan merek. Iya. Nah, nanti akan diproses, kemudian akan terbit sertifikat. Dan jangan menganggap ini hanya hal administratif saja. Kenapa? Ya. Karena yang kita mintakan adalah hak kepastian hukum ya. Nah, untuk permintaan hak tentu ada prosesnya, ada syarat-syaratnya. Tidak semua hak yang kita mintakan itu diberi. Hak yang kita mintakan itu hak eksklusif ya, Bu Rusda ya. Iya, iya. Hak eksklusif itu adalah hak memperdagangkan merek tersebut, melarang orang lain menggunakan tanpa izin dan mengizinkan orang lain menggunakan merek tersebut, begitu. Oh ya Sobat Smart, tadi ada kelupaan kita. Jadi biaya 1.800.000 itu untuk non UMKM ya, buat yang umum ya. Nah, jika ada juga Sobat Smart yang pelaku UMKM ya, itu biayanya jauh lebih rendah lagi. Bayangin, 500.000. Ya, jadi kalau kita bicara 500.000 10 tahun, berarti cuma 50.000 ya setahunnya cost-nya itu. Kalau kita bicara investasi ya. Nah, tapi benefitnya akan jauh lebih besar gitu. Tapi syaratnya kalau yang UMKM 5.000 ya. ya 5.000 ya, ya. Jadi kalau yang yang UMKM, maka Sobat Smart harus punya surat rekomendasi ya, sebagai pelaku UMKM dari dinas tempatnya, seperti itu. Ya, boleh pilih salah satu ya. Ya. Dinas Koperasi dan UKM atau Ya. Dinas Perindustrian atau Dinas Perdagangan. Salah satu saja. Ya. Mengajukan permohonan di instansi tersebut. Wajib ada itu. Kalau tidak ada tidak bisa. Artinya Sobat Smart dengan nilai yang jadi kalau Sobat Smart masih berpikiran itu daftar merek itu beban yang amit-amit ribet mahal kayak gitu ya. Ini kalkulasi sederhana kok. Yang kalau misalnya yang nggak sempat ngurus surat rekomendasi, tinggal daftar ke jalur non UMKM 1.800.000 per merek per kelasnya. Kalau ada waktu untuk ngurus, memang seperti itu kondisinya, memang UMKM, silakan daftar ajukan surat rekomendasinya ke dinas seperti itu. Bisa menggunakan ya kan? non UKM. Nah, bisa menggunakan di jalur UMKM. Nah, bisa itu menurut kami itu kalkulasi yang sangat sederhana sekali dengan benefit yang akan Sobat Smart dapatkan dalam jangka waktu 10 tahun seperti itu. Itu perlindungannya didapatkan, nilainya juga akan didapatkan kayak gitu. Nilai ekonomis ya. Sobat Smart, demikian diskusi kita kali ini dengan Bu Reni ya. Sekali lagi kami sampaikan ya kan bahwa pendaftaran merek itu penting ya kan, bahwa merek itu kenalilah merek itu adalah suatu hal yang berharga. Untuk itu lindungilah dengan apa? Dengan segera melakukan pendaftaran. Sobat Smart bisa mendaftarkan sendiri ya kan? Bisa juga melalui konsultan hak kekayaan intelektual yang terdaftar. Ingat ya, carilah konsultan hak kekayaan intelektual yang terdaftar resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.